Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan di pagi hari ini kita mendapatkan tugas TS dari dosen pengampu yaitu Ibu Destiani dan Pak Yakrus yang mengenai hakikat, prinsip dan dalam evaluasi ini pembelajaran terus. Sebentar, saya ulangi mungkin. Nah, di sini yaitu kita akan membahas hakikat, prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran ya. Terus membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda atau esai. Dan selanjutnya itu taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis secara detail ya. Nah, baiklah di sini sebelum kita menjelaskan ya beberapa poin tadi, kita akan mulai dari pengukuran, penilaian dan evaluasi, prinsip dasar evaluasi, fungsi dan tujuan evaluasi ya. Nah, di sini yang membuatnya yaitu saya sendiri, Alhaq Saputra, dengan nomor NIM 0606 1082 02 5084. Selanjutnya, nah di sini ada ini ya, terdapat 3 pengertian. Pertama yaitu pengertian pengukuran, penilaian dan evaluasi. Nah, di sini menurut Zainal Arifin tahun 2012, pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas. Sesuatu pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Nah, di sini menurut Zainal Arifin yaitu pengukuran sendiri yaitu suatu proses ataupun kegiatan yang menentukan kuantitas ya, kuantitas dari yang diukur tersebut gitu. Nah, selanjutnya sendiri ada penilaian. Di sini ada menurut S. Eko Putro Widoyoko ya, tahun 2012 halaman 3. Dalam bukunya, penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan tertentu. Nah, menurut S. Eko Putro Widoyoko ini, maksudnya penilaian itu yaitu sesuatu kegiatan yang menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan tertentu. Kita tuh sudah penilaian itu sebagai kayak pengukuran sesuatu yang berdasarkan kriteria dan aturan-aturan yang telah ditentukan itu pengertian penilaian menurut Eko Putro Widoyoko ya. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Nah, itu 3 pengertian ya. 3 pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya mungkin selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada kontinuitas, kooperatif, komprehensif, objektif, dan praktis. Ini menurut Husnul Ridho tahun 2010. Nah, sebelum kita selanjutnya itu apa sih kontinuitas itu? Nah, kontinuitas itu adalah hal yang harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan ya, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Nah, yaitu bisa dikatakan ya kontinuitas itu yaitu sesuatu yang kegiatan yang berlanjutan yaitu yang berkelanjutan. Nah, kontinuitas ini dilakukan setelah kita melakukan sebelum dan sesudah kita melakukan evaluasi. Jadi sangat penting ya kontinuitas itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kooperatif ya. Apa sih kooperatif itu? Nah, kooperatif itu adalah proses evaluasi. Pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas
administrasi ya. Ini dalam pembelajaran ya, arti makna dari kooperatif itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada komprehensif. Apa sih komprehensif itu? Nah, komprehensif adalah evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada objektif ya. Objektif adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif gitu. Jadi harus bersifat objektif ya, tidak kemana-mana. Jadi itulah prinsip dasar evaluasi pembelajaran itu harus objektif. Gitu. Nah selanjutnya yaitu ada ini ya, praktis. Nah praktis itu yaitu prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya tidak memakan biaya, waktu dan tenaga yang banyak. Jadi bisa dikatakan bahasa mudahnya itu simple lah, praktis ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi evaluasi pembelajaran ya. Menurut Arifin tahun 2017 halaman 15. Ada 4 poin yang disampaikan Arifin ini sendiri mengenai fungsi evaluasi ya. Yang pertama yaitu formatif ya. Formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Mungkin ini ya, bisa dilihat di layar Zoom ini, ada 4 poin itu. Nah, kita lanjut ke ini ya, selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan. Nah, pilihan ganda atau soal esai ya. Nah, sebelum kita mengulik apa itu sih, apa soal, apa maksudnya soal pilihan ganda dan soal esai itu, kita harus mengetahui dulu ya, apa itu kisi-kisi. Nah, kisi-kisi adalah suatu format bentuk matriks ya, bentuk matriks yang membuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes ya. Terus penyusunan kisi-kisi merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Karena kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Nah, di sini bisa dilihat ya, apa kisi-kisi ini bisa dikatakan yaitu membuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal. Kayak apa ya bahasa itu? Kalau kisi-kisi ini kayak jawaban yang telah dipersiapkan oleh guru itu. Karena ya kayak ini ya, kalau guru belum menyiapkan kayak kisi-kisi untuk soal tersebut, maka guru akan kebingungan untuk mencari jawaban dari soal yang telah dibuat itu. Maka diperlukanlah kisi-kisi itu sendiri ya. Nah, terus di sini yaitu penyusunan kisi-kisi merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Nah, seperti yang disampaikan di Zoom ini, kisi-kisi ini merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan sebelum penulisan. Nah, sebelum kita melakukan penulisan soal, itulah harus didului oleh kisi-kisi terlebih dahulu ya, karena dengan membuat kisi-kisi terlebih dahulu, maka rancangan soal yang akan kita buat tuh terarah dan jelas gitu. Terus mau ke arah mana gitu. Terus soal yang seperti ini, apa sih kisi-kisinya sebelum? Maka diperlukanlah kisi-kisi terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada ini ya, kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Nah, kisi-kisi itu disusun ya berdasarkan tujuan dan penggunaan tes itu sendiri gitu. Oke. Selanjutnya, nah bisa ini ya. Di sini ada kegunaan dan fungsi kisi-kisi ya.
Pertama yaitu kisi-kisi tes berfungsi. Berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya panduan ini, penulisan soal dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Perakit tes dapat menyusun perangkat tes dengan mudah. Dengan demikian, jika tersedia kisi-kisi yang baik, maka penulis soal yang berbeda akan dapat menghasilkan perangkat soal yang relatif sama, baik dari tingkat kedalaman maupun cakupan materi yang ditanyakan. Nah, ini kegunaan dan fungsi kisi-kisi ya, bahasa mudahnya yaitu kayak sebagai pedoman gitu dalam penulisan soal dan perakitan dalam merakit sebuah tes gitu ya. Nah, dengan adanya panduan ini, maka penulis ataupun guru yang menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes dan perakitan tes dapat menyusun perangkat tes dengan mudah gitu. Jadi seolah-olah kisi-kisi ini yaitu sebagai mempermudah guru lah, mempermudah guru dan pembuat soal untuk membuat tes ataupun soal-soal ya, karena dengan adanya kisi yaitu sangat sebagai pedoman dan mempermudah lah bahasanya itu. Selanjutnya itu ada komponen ya, komponen kisi-kisi sendiri. Apa sih komponen itu? Nah, komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi sangat ditentukan oleh tujuan tes yang hendak disusun. Nah, maksudnya dari sini yaitu kisi-kisi ini sangat kisi-kisi sangat ditentukan oleh tujuan tes yang hendak disusun. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen yang dapat dihimpun menjadi dua kelompok, yaitu kelompok identitas dan kelompok matriks ya. Nah, kelompok identitas itu dicantumkan di bagian atas matriks atau katakanlah kayak kotak ya. Nah, sedangkan kelompok matriks dicantumkan dalam kolom-kolom yang sesuai dengan tujuan tes. Nah, komponen ini komponen kisi-kisi ini yaitu kita tuh harus melakukan apa ya? Membuat sebuah kisi-kisi itu harus berdasarkan tujuan tes itu yang hendak disusun itu apa gitu. Jadi komponen-komponen ini bisa menyesuaikan gitu arahnya nanti mau kayak gimana, asalkan tujuan tesnya itu jelas dan tersusun lah. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, syarat kisi-kisi yang baik yaitu dengan adanya berbagai variasi kisi-kisi yang disajikan dapat disimpulkan bahwa kisi-kisi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mewakili isu kurikulum yang akan diujikan, komponen-komponen rinci, jelas, mudah dan mudah dipahami ya. Terus soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya syarat kisi-kisi yang baik itu seperti apa. Harus mewakili ataupun menyertakan lah isu bukan isu sih sebenarnya, isi kurikulum yang akan diujikan gitu. Nah, terus komponen-komponennya rinci, harus diprint apa ya, rinci itu kayak mudah dipahami lah, rinci, jelas dan mudah. Rinci itu kayak apa ya bahasanya itu, inilah tidak terlalu luas gitu bahasanya, kecil gitu, cuman mudah dipahami gitu. Nah, selanjutnya soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada teknik penyusunan kisi-kisi ya. Pertamanya itu teknik penyusunan kisi-kisi terbagi menjadi 4, yaitu urgensi, relevansi, kontinuitas, dan kontekstual. Nah, sebelum kita apa ya, kita jabarin dulu ya, urgensi itu apa.
Secara teoritis, materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai dan memiliki nilai manfaat bagi peserta didik. Nah, itu pengertian dari urgensi sendiri ya. Harus berdasarkan materi yang diujikan harus mutlak gitu, harus benar lah, dan harus dikuasai dan memiliki nilai manfaat bagi peserta didik. Nah, jadi yang dimaksud urgensi yaitu bisa dibilang memiliki ini ya, harus ada feedback lah untuk dari feedback ke peserta didik agar bukan ini ya, bukan serta-merta cuman soal ataupun kisi-kisi biasa ya. Jadi memiliki nilai lebih dan nilai kebermanfaatan lah bagi peserta didik tersebut ya. Nah, selanjutnya kedua yaitu ada relevansi. Materi yang dipilih memiliki keterkaitan dengan materi lainnya dan sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Nah, yaitu maksud relevansi yaitu keterkaitan dengan materi lainnya ya. Maksudnya tuh ketika kita melakukan penyusunan kisi-kisi itu harus berdasarkan materi lainnya, bukan hanya ini ya independen lah, cuman satu materi ya yang kita cakupkan lah dalam satu kisi-kisi tersebut harus. Nah, yang di sini yaitu penyusunan kisi-kisi itu harus berdasarkan materi lainnya gitu, jangan hanya berpatokan cuma satu gitu. Dan sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain gitu, harus diberikan pemahaman dan pembelajaran kepada di bidang lain juga ya. Selanjutnya itu ada kontinuitas. Nah, sama seperti yang tadi yaitu materi yang dipilih merupakan kesinambungan dan materi lanjutan ataupun pendalaman materi sebelumnya baik yang dipelajari pada jenjang yang sama maupun antara jenjang. Nah, selanjutnya itu ada kontekstual. Materi memiliki daya terapan dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari bagi serta bersifat kekinian. Nah, ini masuk kontekstual sendiri yaitu memiliki daya terapan ya, daya yang bisa diterapkan gitu, dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penyusunan kisi-kisi tersendiri yaitu harus memiliki nilai guna yang tinggi gitu, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat kekinian ya. Maksud bersifat kekinian yaitu seperti zaman sekarang ya, seperti zaman yang modern seperti sekarang, harus bisa menyesuaikan gitu kisi-kisi itu sendiri. Jangan kita bawa kisi-kisi yang pada zaman dahulu mungkin kita bawa ke sekarang, itu bukan penyusunan kisi-kisi yang baik ya. Harus menyesuaikan dengan kehidupan yang sekarang gitu, kekinian gitu. Selanjutnya, nah di sini ada langkah-langkah penyusunan kisi-kisi ya. Bisa teman-teman lihat ya, kompetensi dasar, kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Terusnya materi, yaitu materi yang harus dikuasai siswa berdasarkan dengan indikator yang akan disusun. Indikator soal berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk pembuatan soal. Selanjutnya soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat ya. Bentuk kisi-kisi ulangan. Nah, kisi-kisi ulangan semester ganjil lah, sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2018-2019. Di sini ada pendidikan jasmani, kelasnya bisa teman-teman lihat, dan kurikulumnya jumlah soalnya 45, bentuk soalnya adalah soal pilihan 5, ini ya ganda, dan soal 5 esai gitu. Ini bisa dilihat kompetensi dasarnya, lingkup materi, materinya, indikator soal, level kognitif, ada C1, C2, dan lain-lain ya. Nomor soal, terus bentuk soalnya gitu. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada ini ya, tahap pengembangan standarisasi butir soal. Oke.
Nah, yaitu ada pengembangan tes tahap pengembangan tes standar ya menurut Aminah tahun 2013. Nah, penentuan tujuan tes, pertama yaitu penentuan tujuan tes, dua analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Selanjutnya ada penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaan soal atau validasi soal, 6 perakitan soal menjadi perangkat tes, 7 uji coba soal termasuk analisisnya ya. Terus penyajian tes kepada siswa, 10 yaitu scoring atau pemeriksaan jawaban siswa ya. Ini bisa dilihat ya. Tahap pengembangan standarisasi butir soal. Nah, lanjut tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang membuat serangkaian informasi yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya adalah dengan jalan memilih dari berbagai alternatif pilihan yang sudah disediakan menurut UNO dan KONI tahun 2012 halaman 113. Bisa kita simpulkan ya bahwa tes pilihan ganda adalah salah satu dari bentuk tes objektif yang terdiri dari pertanyaan ataupun pernyataan, alternatif jawaban, dan satu kunci jawaban dan soal pengeco gitu. Itu bisa apa ya? Secara ringkas apa itu pilihan ganda, tes pilihan ganda itu sendiri. Nah, tes pilihan ganda ini memiliki syarat-syarat ya. Nah, ini menurut Kunandar tahun 2014 halaman 201 memaparkan ya beberapa syarat tes pilihan ganda. Satu, memiliki validitas yang tinggi, memiliki reliabilitas yang tinggi juga, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dengan pedoman proporsi tingkat kesukaran soal UAS yang telah ditentukan, yaitu 30 soal mudah, 50 soal sedang, dan 20 soal sukar. Ini berdasarkan 100 soal ya. Nah, selanjutnya itu ada setiap butir soal memiliki daya pembeda yang baik. Nah, harus berbeda-beda dan harus memiliki pembeda yang baik ya dari satu soal dan soal yang lain gitu. Nah, selanjutnya itu ada setiap butir soal memiliki petunjukan tentang bagaimana cara pelaksanaan, cara mengerjakan, dan cara pengkoreksiannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya sendiri ada pengertian tes esai ya. Menurut Basuki dan Haryanto 2014 mengemukakan bahwa tes esai merupakan tes yang jawabannya diminta dalam bentuk uraian atau cerita yang umumnya jenis pertanyaan yang mengawali tes ini adalah jelaskan, bandingkan, uraikan, terangkan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada menurut Putra tahun 2013 ya, beliau mengemukakan bahwa tes esai merupakan butiran soal yang di dalamnya berupa pertanyaan atau tugas yang jawabannya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Nah, bisa dilihat juga bentuk instrumen tes esai ada 3 ya, uraian bebas, uraian tes terstruktur atau terbatas, jawaban singkat, melengkapi atau isian. Ini menurut ini ya, UNO dan KONI tahun 2014 ya. Nah, di sini juga ada langkah-langkah penyusunan instrumen tes esai ya, identifikasi tujuan pembelajaran dan mengembangkan spesifikasi tes gitu. Nah, selanjutnya itu taksonomi Bloom ya. Lanjut ke taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis secara detail ya. Nah, sebelum kita memasuki apa itu taksonomi Bloom itu apa gitu. Nah, perlu kita ketahui ya, pengertian taksonomi Bloom itu dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan gitu. Nah, secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos, yaitu artinya aturan. Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills, mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Nah, bisa teman-teman bisa dilihat ya, gambar dari Benjamin S. Bloom itu, di samping sebelah kiri. Lanjut. Nah, klasifikasi taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ya. Pertama ada ranah kognitif,
ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, di ranah kognitif sendiri ada 6 poin ya yang terdapat di dalam sana, yaitu ada yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, 2 comprehension atau pemahaman, 3 application atau penerapan, analisis, penguraian, sintesis, dan evaluasi ya. Itu yang di ranah kognitif. Selanjutnya sendiri ada 2, yaitu ada ranah afektif ya. Ranah afektif ada 5 poin di dalamnya, yaitu ranah pertama yaitu receiving atau penerimaan, 2 responding atau partisipasi, 3 valuing atau nilai yang dianut, 4 organization atau organisasi, 5 characterization atau karakteristik ya. Selanjutnya itu ada ranah psikomotor ya, ranah X3. Ada 7 poin di dalamnya, yaitu pertama persepsi ya, 2 set atau kesiapan, 3 guided response, 4 mechanical response, 5 complex response, dan 5 adjustment, dan 7 adalah creativity. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ini ya, revisi dari taksonomi Bloom. Bisa teman-teman dilihat oleh Anderson, Cartwright, dan kawan-kawan di tahun 1994, dipublikasikan pada tahun 2001 ya. Ini bisa dilihat terjadi revisi ya mengenai taksonomi Bloom itu sendiri. Ini yang terbaru lah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ini ya, apa ya, kayak pengaplikasi penjabaran lah dari C1 itu apa, C2 apa, C3 apa, C4 apa, C5 apa, dan C6 apa. Nah, C1 itu pengetahuan ya, C2 itu pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Mungkin bisa lihat ya, C1 pengetahuan itu apa aja yang meliputinya, C2 pemahaman itu apa aja yang meliputinya, C3 itu apa aja, C4 itu apa aja meliputinya, C5 itu apa aja, dan C6 itu apa aja sih yang meliputi kreasi itu sendiri. Oke, lanjut ya. Maaf. Nah, di sini ada landasan taksonomi Bloom ya, 5 prinsip belajar, yaitu pertama kematangan jasmani dan rohani, kesiapan, memahami tujuan, memiliki kesungguhan, dan ulangan dan latihan ya. Nah, selanjutnya masuk ke keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan keterampilan menganalisis, menilai, mengevaluasi, merekonstruksi, serta mengambil keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Itu menurut di Edu Channel tahun 2022 ya. Selanjutnya itu ada berpikir kritis, adalah keterampilan mengevaluasi argumen-argumen yang dibuat oleh orang lain dengan benar, membuat sendiri argumen yang baik dan benar. Menurut Reinbold dan Dwyer tahun 2012 halaman 5 dalam bukunya. Nah, di sini ada indikator berpikir kritis ya. Ada 3 pendapat ya di sini menurut Cimer dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 15 sampai 24 ya. Itu bisa dilihat dia menyampaikan 5 poinnya. Nah, selanjutnya ada Nur Ahmad dalam Siti Zubaidah tahun 2010 ya.
ada 7 poin yang disampaikan, yaitu clarity, query, precision, relevance, depth, breadth, dan logic. Nah, selanjutnya itu ada menurut Ennis dan Norris dalam Zubaida tahun 2010 ya. Ada 5 poin: menyampaikan penjelasan dengan sederhana, membina keterampilan dasar, memberikan kesimpulan, memberikan penjelasan lanjut, mampu merancang strategi dan taktik. Oke, mungkin itu aja ya. Penjabaran mengenai hakikat, prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran, membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda atau soal esai, dan taksonomi Bloom, dan keterampilan berpikir kritis secara detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.